Negara kita benar-benar telah menjadi negara darurat etika dan moral. Ini sudah kusut sarang tempua. Sulit mencari mana ujung, mana pangkalnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 82 orang anggota DPR RI terlibat judi online. 1000 orang anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota terlibat judi online. Sahabat BN, negara kita ini sekarang ini sedang berada di dalam darurat etika dan moral. Itu baru yang terlibat judi online. Yang terlibat narkoba jangan dihitung lagi. Sudah berapa banyak wakil rakyat yang tertangkap karena narkoba. Malah seorang Kapolda, bayangkan seorang Kapolda, Jenderal Bintang 2, tertangkap narkoba. Teddy Minahasa menjadi jenderal yang turut menorehkan catatan buruk bagi Polri di tahun 2022 lalu. Setelah Verdi Sambo yang terseret kasus pembunuhan, Polri juga mengungkap borok perwira tingginya yang turut dalam peredaran narkoba. Padahal, Teddy Minahasa baru saja mendapat kepercayaan untuk memimpin Polda Jawa Timur. Sahabat BN, sekali lagi negara kita ini sekarang sedang darurat etika dan moral. Itu baru judi online dan narkoba. Belum lagi para pejabat, oknum ASN dan aparat lainnya yang kedapatan berselingkuh, berbuat maksiat. Sahabat BN, negara kita benar-benar telah menjadi negara darurat etika dan moral. Sebab semua itu tadi adalah berkaitan dengan etika dan moral. Kalau sekarang ini prihatin rakyat melihat adanya dugaan kecurangan pemilu, kecurangan pilpres, kecurangan pilkada. Tidak heran agaknya, karena ini terkait juga dengan etika dan moral. Kalau sudah judi yang dipermainkan, kalau sudah narkoba makanan sehari-hari, kalau sudah berbuat maksiat, zina dan selingkuh menjadi makanan kehidupan, mengapa tidak akan mudah dia melakukan kecurangan? Etikanya yang tidak ada, moralnya yang tidak ada. Kalaupun ada, sangat rendah. Etika dan moral tidak bisa diukur dengan tingkat pendidikan. Oh, dia seorang sarjana S1. Oh, dia seorang sarjana S2. Oh, dia seorang doktor. Oh, dia seorang profesor. Oh, dia seorang yang tidak pandai tulis baca. Ketika etika dan moralnya yang tidak ada,
ketika akhlaknya yang hilang, sama semuanya. Karena itu, etika dan moral ini sangat penting. Akhlak sangat-sangat perlu. Makanya, di dalam agama Islam, tidak diutus Nabi Muhammad itu ke dunia oleh Allah kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia ini. Bukan untuk meningkatkan titel pendidikan manusia. Bukan untuk memperhebat cara manusia berpolitik untuk mendapatkan jabatan. Bukan untuk mempercerdas manusia untuk bisa menjadi konglomerat atau oligarki. Tetapi untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena akhlak inilah inti dalam kehidupan. Karena etika dan moral inilah inti dalam kehidupan. Seorang sarjana, seorang doktor, seorang profesor, seorang konglomerat, seorang pejabat, kalau tidak beretika dan bermoral, kalau tidak berakhlak, semua yang ada padanya yang disebutkan itu tadi akan dibuatnya untuk menerkam sesama manusia tanpa kenal halal dan haram, tanpa kenal malu, tanpa kenal rasa belas kasihan. Yang membuat orang ada rasa malu adalah etika, moral, dan akhlak. Yang membuat orang merasa belas kasihan pada orang lain adalah etika, moral, dan akhlak. Yang membuat orang tidak mau melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain, seperti berbuat curang dalam pemilu, berbuat curang dalam pilpres, berbuat curang dalam pilkada. Etika, moral, dan akhlak. Apabila semua itu tidak ada, maka apapun akan dilakukannya, apapun akan dikerjakannya, apapun akan dilaksanakannya untuk mencapai tujuannya. Sahabat BN, 82 orang anggota DPR RI yang terlibat judi online. 1.000 orang untuk seluruh wakil rakyat di Indonesia ini, yang terdiri dari anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, yang terlibat judi online, yang peredaran uangnya mencapai 25 miliar. Kita sungguh geleng-geleng kepala menyaksikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengemukakan data tentang keterlibatan wakil rakyat ini dengan judi online dalam suatu kesempatan rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan PPATK baru lalu. Geleng-geleng kepala kita menyaksikannya. Sahabat BN, bagaimana bentuk undang-undang yang lahir di negeri ini kalau yang membuat undang-undang itu ikut pejudi? Bagaimana bentuk perda kalau yang membuat perda itu mabuk narkoba orangnya, otaknya sudah diisi oleh narkoba? Bagaimana bentuk regulasi kalau yang membuat regulasi itu otaknya sudah otak maksiat, otak zina, otak selingkuh? Ngeri kita sahabat BN di negeri ini, ngeri kita. Bagaimana undang-undang kita akan bisa benar-benar guna undang-undang itu untuk rakyat semata, bukan untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan pejabat, bukan untuk kepentingan konglomerat,
bukan untuk kepentingan hanya sekelompok orang saja. Kalau si pembuatnya otaknya sudah dikacau oleh judi online, otaknya sudah dikerubungi oleh narkoba, otaknya sudah diwarnai oleh perbuatan-perbuatan maksiat, wajar kalau ada demo besar-besaran ketika suatu undang-undang dilahirkan. Wajar, karena undang-undang yang dibuat itu turut membuatnya orang-orang yang mabuk judi, orang-orang yang mabuk narkoba, orang-orang yang kerjanya selingkuh, berbuat maksiat, membacking kerja-kerja yang tidak benar. Sahabat BN, tentu saja yang diharapkan oleh rakyat, Tuhan memberikan bala, Tuhan memberikan hukuman, Tuhan memberikan azab hanya kepada orang-orang yang berbuat itu saja. Tetapi sayangnya, kalau pemimpin yang berbuat demikian, rakyat turut menanggungkan. Karena pemimpin yang mabuk narkoba, pemimpin yang mabuk judi, pemimpin yang mabuk perbuatan maksiat, pemimpin yang tidak beretika, bermoral dan tidak berakhlak itu, dia melahirkan undang-undang, dia melahirkan peraturan, dia melahirkan kebijakan, dia melahirkan regulasi yang akan berlaku di tengah-tengah rakyat. Ini persoalannya. Kalau ada aparatur, kalau ada pejabat negara, kalau ada wakil-wakil rakyat yang mungkin kesal dikritik oleh rakyat karena mereka berbuat maksiat, karena mereka pejudi, karena mereka mabuk narkoba, karena mereka korupsi, harusnya mereka sadari bahwa perbuatan mereka itu berimbas kepada rakyat yang dipimpinnya. Kalau seorang pejabat korupsi, yang dikorupsinya itu bukan uang ayahnya, bukan uang ibunya, bukan uang saudaranya. Yang dikorupsinya uang rakyat yang dipungut melalui pajak, yang tujuannya untuk kepentingan rakyat, yang mereka di sana hanya digaji untuk mengelola uang itu, untuk dimanfaatkan kembali kepada rakyat. Yang seharusnya mereka hanya cukup memakan gajinya, cukup memakan tunjangannya, cukup memanfaatkan fasilitas yang ada padanya. Tetapi ternyata uang yang untuk rakyat yang dilalapnya, yang diberikannya kepada anak istrinya. Sahabat BN, karenanya pejabat publik, aparatur negara dan aparatur pemerintah tidak perlu kesal, tidak perlu marah ketika rakyat mengkritiknya. Karena langkah apapun yang dilakukannya berimbas kepada rakyat. Sahabat BN, benang kusut ini benar-benar kelimpungan kita melihatnya. Dari mana ini hendak diselesaikan lagi? Dari mana? Ini sudah kusut sarang tempua. Sulit mencari mana ujung, mana pangkalnya untuk menyelesaikannya. Sudah ibaratkan kita menghitung pinggiran kain sarung. Dari mana hendak dihitung? Berputar-putar di sana saja. Mari kita renungkan sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.